Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Adinata, Teknik Informatika kelas karyawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi komputasi modern di bab grid computing. Pengertian grid computing. Komputasi grid adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar. Grid computing merupakan cabang dari distributed computing. Grid komputer memiliki perbedaan yang lebih menonjol dan diterapkan pada sisi infrastruktur dan penyelesaian suatu proses. Grid computing adalah suatu bentuk kluster gabungan komputer-komputer yang cenderung tak terikat batasan geografi. Di sisi lain, kluster selalu diimplementasikan dalam satu tempat dengan menggabungkan banyak komputer lewat jaringan. Ide awal komputasi grid dimulai dengan adanya distributed computing, yaitu mempelajari penggunaan komputer terkoordinasi yang secara fisik terpisah atau terdistribusi. Sistem distribusi membutuhkan aplikasi yang berbeda. Contoh, scientific simulation. Komputasi grid diimplementasikan di bidang fisika, kimia, dan biologi untuk melakukan simulasi terhadap proses yang kompleks. Medical image. Penggunaan data grid dan komputasi grid untuk menyimpan medical image, contohnya adalah Diamond Project. Computer Aided Drug Discovery atau CADD. Komputasi grid digunakan untuk membantu penemuan obat salah satu. Contohnya adalah Molecular Modeling Laboratory (MML) di University of North Carolina (UNC). Manfaat atau fungsi grid computing yaitu untuk menjanjikan peningkatan utilitas dan fleksibilitas yang lebih besar untuk sumber daya infrastruktur, aplikasi, dan informasi, dan juga menjanjikan peningkatan produktivitas kerja perusahaan. Grid computing bisa memberi penghematan uang, baik dari sisi investasi, modal, maupun operating cost-nya. Cara kerja grid computing. Dalam komputasi distribusi, sumber daya dibagi oleh komputer jaringan yang sama. Dalam arsitektur komputasi grid, setiap komputer dalam jaringan berubah menjadi superkomputer yang kuat yang mengakses daya pemrosesan yang sangat besar, memori, dan kapasitas penyimpanan data. Berikut adalah gambar atau alur dari computing grid. Kelebihan dan kekurangan grid computing antara lain: 1. Perkalian dari sumber daya. Resource pool dari CPU dan storage tersedia ketika idle. 2. Lebih cepat dan lebih besar. Komputasi simulasi penyelesaian masalah dapat berjalan lebih cepat dan mencakup domain yang lebih luas. 3. Software dan aplikasi. Pool dari aplikasi dan pustaka standar, akses terhadap model dan perangkat berbeda, metodologi penelitian yang lebih baik. 4. Data. Akses terhadap sumber data global dan hasil penelitian yang lebih baik. 5. Ukuran dan kompleksitas dari masalah mengharuskan orang-orang dalam beberapa organisasi berkolaborasi dalam berbagai sumber daya komputasi, data, dan instrumen, sehingga terwujud bentuk organisasi baru yaitu virtual organization. 6. Organisasi virtual sebagai hasil kolaborasi memberikan beberapa keuntungan lebih lanjut, di antaranya 1. Sumber daya dan orang-orang yang tersebar. 2. Dihubungkan oleh jaringan, melintasi domain-domain admin, berbagi sumber daya tujuan bersama, dinamis, fault toleran, dan tidak ada batas-batas geografis. Kekurangan grid computing. Semua kelebihan pasti ada kekurangannya. Dan kekurangan dari grid computing adalah
Manajemen institusi yang terlalu birokratis menyebabkan mereka enggan untuk merelakan fasilitas yang dimiliki untuk digunakan secara bersama agar mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas. 2. Masih sedikit sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola grid computing. 3. Kurangnya pengetahuan yang mencukupi bagian teknisi IT maupun user non-teknisi mengenai manfaat dari grid computing itu sendiri. Selesai dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pembicaraan saya yang kurang sopan. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.